Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning students. Long time no see. How was your day? I hope you are still in a good condition, still healthy, keep social distancing, and always happy. Ya. Today, welcome to the second semester for the 12th grade. Sekarang sudah masuk ke semester 2 ya, khusus untuk kelas 12. Unfortunately, we cannot meet each other directly or learning together. Disayangkan because we are still in the pandemic, we cannot learn live. But I hope you still do your good work, you still do your best during learning online. Okay, start from now. Sekarang kita masuk. Actually, there are two material labs for 12th grade. Ada dua materi lagi nih khusus untuk kelas 12. The first one today we are going to learn about chapter 6 procedure text. Okay. Let me remind you about procedure text. Actually, these materials already learned when you are in the 9th grade of junior high school. Sebenarnya materi procedure text ini sudah beberapa kali kalian pelajari di SMP, bahkan mungkin ada beberapa di kelas 11 kalau dulu ya. Tapi sekarang kita masuk chapter 6 di procedure text khusus untuk kelas 12. In this lesson, you will learn. Kalian akan bahas apa saja di procedure text ini. The first one, social function of procedure text. Fungsi, tujuan kalian membuat procedure text itu untuk apa. The second one, structure of procedure text. Always, as usual, kalau kalian membahas sebuah teks, pasti akan dibahas strukturnya, strukturnya. The third one, language feature of procedure text. Unsur kebahasaan yang menjadi ciri khas dari procedure text itu. The fourth one, you will have to analyze the procedure text. Di kegiatan keempat ini, tugas kalian sebenarnya di minggu lalu, kalian sudah diminta untuk menganalisis salah satu teks prosedur. Okay, now let's take a look. What is this? I will show you some picture and then you have to guess what is it. Okay, kalian harus menebak gambar apa saja sih ini dan mungkin ini relate with your daily life. Ini juga mungkin sering kalian pakai di kehidupan sehari-hari. The first one, ini apa? Yes, it is rice cooker ya. Magicom itu nama brand sebenarnya ya. Ini rice cooker. The second one, okay, dishwasher, mesin cuci. Okay, the third one, what is it? Some of you maybe use this kind of things, but not all of them ya. Ini adalah toaster untuk memanggang roti. And the last one is camera. Alright. Kenapa sih ini ditampilkan? Jadi untuk prosedur teks khusus di kelas 12 ini relate kepada penggunaan teknologi atau peralatan yang sering kalian pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya prosedur teks membuat makanan atau minuman, tapi di sekarang khusus untuk kelas 12 ini digabungkan dengan penggunaan teknologi gitu ya, atau alat-alat lainnya. Okay, let's take a look at the example. How to use the toaster. Gimana sih cara pakai toaster? Ini ada beberapa serangkaian gambar dan I want you to arrange this picture. Coba dirangkai cara penggunaan toasternya seperti apa. A, B, C, D, and E. Oke. Langkah pertama kira-kira yang mana? Oke. The first one is, yang C ya, kita masukkan dulu, plug in the toasternya dulu, kita sambungkan dulu. And yang kedua is B. Setelah kita plug in and then put your bread into the slot, baru masukkan rotinya ke wadah yang tersedia. And then the third step is E. Jadi setelah itu, sebelum sudah masukkan rotinya, kita atur berapa pemanasnya. Biasanya di pointer kedua itu biasa kita memanaskan toaster. Lalu yang step keempat adalah baru turn down the level. Turunkan rotinya untuk bisa kita panggang. After that, biasanya kalau kita lihat film-film ya, toaster itu kalau rotinya sudah matang pop up gitu ya, langsung keluar. Tapi some of them tidak semuanya langsung keluar, jadi harus kita naikkan dulu levelnya untuk kita ambil kalau sudah matang. The last step is D ya, setelah matang baru kita bisa masukkan jam atau selai. It is how to use the toaster and it is example of procedure text using technology or thing ya.
So, what is procedure text? Apa sih procedure text itu? Procedure text is used to tell how something is accomplished through a sequence of action or step. Jadi, procedure text ini digunakan untuk menceritakan bagaimana sesuatu itu accomplish, selesai atau tercapai melalui serangkaian langkah-langkah atau aksi-aksi yang tadi ya, cara menggunakan toaster. Jadi kita bisa tahu penggunaan toaster ketika sudah mengetahui sequence of action atau step-stepnya gitu ya. Jadi to accomplish through sequence of action, beberapa serangkaian step langkah-langkah gitu ya. Jadi itu procedure text. I hope you understand the definition of procedure text. Okay, now we move to the second point, which is structure of procedure text. Strukturnya apa aja sih yang ada di procedure text? The first one ada yang namanya goal. Oke. Sip. Oke, goal itu purpose of your text. Tujuan teks kalian, tujuan utama kalian membuat teks itu. Nah, biasanya kalau goal tercantumnya di title of the text, di judul teks kalian itu sebenarnya sudah disebut sebagai goal, tujuan akhirnya. The second structure is materials or ingredients or tools. Oke. Material artinya bahan-bahan, ingredient juga sama, tapi biasanya ingredients itu used for making some food or drinks, biasanya gitu. Tools itu perkakas atau peralatan. Things used to achieve your goal, artinya segala sesuatu hal yang kalian gunakan untuk mencapai goal tersebut. And then the last structure is step, langkah-langkah kalian, a series of instruction. Jadi ada goal, biasanya judul, lalu ada materials, ingredients atau tools, yang terakhir ada step, langkah-langkahnya. Nah, untuk di prosedur teks kali ini biasanya for materials structure, untuk struktur yang kedua, buat materials atau ingredients biasanya jarang digunakan. Contohnya ketika kalian membuat teks how to make Insta story atau WhatsApp story. Nah, biasanya bahannya kan cukup handphone atau aplikasi WhatsApp. Itu sebenarnya optional ya, boleh dituliskan, boleh disebutkan ataupun tidak gitu ya. The important point is step. Jadi langkah pentingnya adalah di stepnya itu. Oke. Jadi itu structure of procedure text. The first one goal, the second one materials, the third one is step. Okay, remember it. Okay, now we move to the language features of procedure text. Kita masuk ke unsur-unsur bahasa yang menjadi ciri khas sebuah teks prosedur. Yang pertama ada namanya simple present tense. Oke, karena teksnya berbentuk step-step, langkah-langkah dan pasti dilakukan pada saat itu, jadi menggunakan simple present tense. For example, don't bleach this skirt. Oke, ciri yang kedua adalah conjunction, kata penghubung. Oke, bisa kalian menggunakan first, second, third, atau pilihan yang kedua, step 1, step 2, step 3, or last step. The third, pilihan ketiga adalah first of all, then, next, finally. Atau bisa juga kalian tinggal menggunakan angka-angka 1, 2, 3 atau langkah terakhir. Yang ketiga ada yang namanya command atau imperatif. Jadi ada kalimat perintah atau kalimat ajakan, kalimat seruan ya. Karena merupakan sebuah prosedur teks pasti diminta untuk mengikuti langkah tersebut, makanya muncul kalimat perintah gitu ya. To give instruction, jadi untuk memberikan instruksi. For example, add a cup of water, tambahkan secangkir air gitu ya. Jadi tidak ada subjek di depannya. Tidak ada I add a cup of water, saya menambahkan secangkir air. Tidak, tapi jadi langsung menggunakan kalimat instruksi tanpa subjek. Add a cup of water. Yang kedua contohnya, rinse a cup of rice in cold water, rendam secangkir beras di air yang dingin. Jadi kalimat untuk memberikan instruksi. Atau to tell something is not allowed to, untuk juga menjelaskan bahwa sesuatu itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. For example, don't bleach this skirt, jangan dicuci rok ini. Artinya bleach itu cuci pakai mesin ya, artinya cukup pakai direndam saja. Do not rub the rice too long, jangan merendam beras terlalu lama. Itu aja kalimat seruan gitu ya. Unsur yang keempat ada namanya action verb, kata kerja, melakukan aksi. Oke.
Di situ adalah contohnya rinse a cup of rice in cold water. Action verb-nya sebetulnya adalah rinse-nya saja, kata kerjanya saja. Sedangkan rinse a cup of rice in cold water itu adalah command atau imperative sentence yang sebelumnya ya. Yang kedua ada click on add to chart. Kliknya itu sebetulnya disebut action verb. Yang ketiga ada add, tambahkan. Enter, masukkan. Jadi action verb di sini adalah kata kerjanya saja. Yang kelima ada yang namanya adverb, kata keterangan. It provides information about the manner. Jadi ada kata keterangan manner itu perilaku, cara ya. Ada place, keterangan tempat, time, waktu, frekuensi itu intensitas, degree itu tingkatan, or other circumstances. Jadi biasanya di prosedur text ini muncul manner, lalu juga time, berapa lama itu diperlukan, dan juga mannernya. Contoh di sini biasanya ciri-ciri adverb itu berakhiran L dan Y ya. For example, slowly, dengan pelan, suddenly, tiba-tiba, strongly, dengan kuatnya. For example, mix the water and the coffee slowly. Jadi campurkan kopi dengan airnya dengan perlahan, gitu ya. Jadi biasanya ada keterangan adverbnya. Itu language of features ya. Next, di sini ada types of procedure text. Ada beberapa jenis prosedur text. The first one ada yang namanya manual. Oke, manual nih. Apa sih manual itu? Instruction, user guide, owner's manual, instruction manual, gaming, biasanya buat gaming, or online help. Oke, manual ini biasanya kalau kalian membeli peralatan elektronik atau teknologi, biasanya kalian diberikan buku panduan ya. Jadi tidak hanya instruksi saja di situ, tapi ada cara memelihara dan menjaga peralatan tersebut gitu ya. Yang kedua ada instruction, itu instruksi. Berarti isinya hanya sebatas a command, instruction, or a booklet that instruct one to accomplish a task. Jadi instruction di sini hanya beberapa seruan atau kalimat perintah untuk menyelesaikan sesuatu gitu ya. Yang ketiga ada yang namanya tips. Oke, tips kan itu adalah useful advice, jadi nasihat yang berguna biasanya di kehidupan sehari-hari bagaimana menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien gitu ya. It tells the secret ways, bisa juga menceritakan sebuah cara rahasia gitu ya, strategi atau teknik-teknik yang efektif, itu namanya tips. Jadi prosedur teks yang akan nanti kalian buat bisa berupa manual atau instruction atau berupa tips, it's up to you gitu ya. Jadi types of procedure text. Now, oke, kita lihat contoh nih, how to cook rice in a rice cooker. Oke, biasanya memasak nasinya sekarang ditambah dengan penggunaan teknologi yaitu rice cooker ya, penanak nasi. Oke, what you need. Oke, apa sih yang kalian perlukan? The first one, a cup of rice, secangkir beras, a cup of water, air, rice cooker tentu saja, rice spatula, ada spatulanya. Yang terakhir ada rice bowl, mangkuknya. Oke, sekarang kita lihat stepnya di sini. Rinse a cup of rice in cold water. Jadi yang pertama rendam dulu air berasnya di air yang dingin. Setelah itu rub itu diaduk ya, dicuci dengan softly. Oke, dengan lembutnya di bawah running water, di bawah air yang mengalir. Do not rub the rice too long. Oke, jangan mencuci atau menggosoknya terlalu lama. It will lose its nutrition karena berasnya akan kehilangan nutrisinya. Wash the rice once again. Oke, setelah dicuci pertama kali, lalu dicuci sekali lagi. Then drain the water from the rice. Setelah itu, step selanjutnya yaitu keringkan atau keluarkan air yang ada di beras cucian itu. Next, add a cup of water. Setelah itu tambahkan air. Pay attention to the water ratio. Perhatikan rasio ya, perbandingan beras dengan airnya. Jadi biasanya satu bagian nasi, satu bagian air. Jadi di sini kan a cup of rice, secangkir beras, secangkir air hasilnya. Next, place the cooking pot in the rice cooker properly. Oke, biasanya di rice cooker ada wadahnya ya. Jadi tempatkan itu cooking pot ke rice cookernya secara benar, properly itu. Lalu cover the pot, kita tutup rice cookernya. Select the cooking button right after the light on the rice cooker turns on. Oke. Kita baru bisa memilih memasaknya. Biasanya mau dijadikan bubur atau apa kan biasanya suka ada pilihan tuh setelah rice cookernya dinyalakan ya. Jangan milih dulu baru dinyalain, nggak akan bisa gitu ya. The last step terakhir yaitu when the rice has been cooked and is resiliently. Oke, ketika nasinya sudah matang, resiliently itu udah empuk gitu ya.
pulen kalau biasa kita sebut itu. Flip through the rice very gently. Oke, udah empuk, udah pulen. Diaduk sebenarnya dengan lembut pakai spatula. Jadi mungkin kalau bahasa Sundanya kita sebut diakel kali ya. And then serve it in the rice bowl. Bisa disajikan di sebuah mangkuk. Oke. Kalau kita lihat judulnya How to Cook Rice, cara memasak nasi, itu goalnya ya, kita sebut sebagai goal yang tadi. What you need itu kita sebut sebagai materials, bahan-bahannya. Sedangkan di sini adalah langkah tadi yang itu kita sebut sebagai step, langkah-langkahnya. Lalu di sini ada kata yang bold ya, ada rinse, ada rub, ada do not rub, ada drain. Itu nih. Oke. Di sini ada rinse, do not rub, ada drain, wash, add itu adalah action verb, kata kerja aksinya ya. Sedangkan kalau di dalam satu kalimat, rinse a cup of rice in cold water itu adalah command sentence atau imperative sentence-nya. Lalu ada yang di underline, oke, then, after that itu adalah conjunction, kata penghubungnya. Begitu ya. Okay. Now, I think let's do the activity. I think the activity is already published on your application. Maybe some of you already done for the activities. Jadi di tugas pertama yang sudah Miss upload di Sekolahan ID, yang pertama yaitu kalian diminta untuk merangkai sebuah kalimat acak menjadi satu teks, prosedur teks yang padu ya. Setelah itu baru kalian analisis tujuan dari teks itu untuk apa, lalu unsur kebahasaannya berdasarkan tabel yang sudah disediakan. Contohnya di sini coba ya. Oke. Ini ya. Ini kan tugas pertama kalian untuk merangkai ini teks ya. Jadi activity pertama silakan arrange the jumble sentence, dirangkai kalimat-kalimat ini agar menjadi satu teks yang padu, sebuah prosedur teks. Lalu kira-kira kalau judulnya How to sign up in Zoom and download meeting client, tujuan dibuat dari teks ini tuh untuk apa sih? Pasti setiap orang mempunyai interpretasi masing-masing dari tujuannya. Nanti setelah ini menjadi teks yang padu, kalian dianalisis ya, menganalisis unsur kebahasaannya. Yang pertama conjunction, kata penghubung yang muncul di sini apa saja, ditulis aja kata-katanya. Lalu yang kedua comparative atau command atau imperative sentence, kalimat perintah yang muncul di sini apa saja, kalian bisa tuliskan. Lalu action verb, oke. Action verb tidak perlu kalian menuliskan kembali kalimat imperatifnya, cukup verbnya saja. Lalu adverb yang munculnya apa saja, dan simple present tense. Oke, ditulis seadanya yang kalian temukan di teks pertama. Itu tugas yang mungkin sebagian dari kalian sudah selesai, dan silakan ya bagi yang belum, you should have to complete and collect it as soon as possible ya, secepatnya. Nanti dari materi prosedur teks ini, tugas terakhir dari prosedur teks ini, you will ask to make one of video, satu video mengenai prosedur teks. Jadi nanti di Zoom meeting mungkin I will give you some guide to do how the project. I think that's all about procedure text. Thank you so much for your attention. I hope we can meet as soon as possible. See you in the next chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.